Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini senang sekali rasanya kami menjumpai Anda kembali di Lintas Makassar sore di sesi pengarus utamaan gender, dan kali ini kami bersama dengan tamu spesial di studio Pro 1 RRI Makassar. Selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi di AM 630 kHz, juga melalui FM di 94,4, dan juga saat ini kami live streaming. Anda bisa saksikan suasana di studio RRI Makassar melalui YouTube channel kami di RRI Makassar, dan juga melalui media sosial kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, tamu saya untuk hari ini seorang wanita inspiratif yang luar biasa. Baru pertama kali ketemu tapi Masya Allah, beliau luar biasa dengan ceritanya, termasuk kerendahan hati beliau ya. Dan kita sudah bersama, mungkin Anda juga sudah mengenal atau pernah begitu ya berkomunikasi sama beliau, termasuk juga menggunakan jasa beliau, karena memang usaha beliau ini juga yang populer, terkenal juga, menjadi pionir juga untuk usaha bunga di Kota Makassar. Beliau merupakan owner Kembang 3M, dan juga ini kalau saya bacakan pendengar, banyak sekali jabatan strategis beliau di berbagai organisasi. Di antaranya beliau sebagai Wakil Ketua Umum IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan, beliau juga Bendahara Umum Apindo Sulawesi Selatan, kemudian Wakil Ketua Kadin Sulawesi Selatan, kemudian Wakil Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita, Dewan Kehormatan PSMTI, juga Wakil Ketua IWATI, dan tentu owner Kembang 3M. Kita akan mengenal lebih dekat beliau, termasuk juga untuk Anda tentunya yang tertarik ingin seperti beliau menjadi seorang pengusaha, khususnya pengusaha wanita. Anda bisa bergabung sebentar bersama kami, selain mendengarkan cerita dari beliau, juga bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Segera kita menyapa Ibu Haja Marni Mansur Mateos. Nggak apa-apa saya sapa lengkap, ada suami beliau, ada ayah beliau. Assalamualaikum Ibu Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kabar sehat Bu Marni? Alhamdulillah, puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya lah kami sehat walafiat sekeluarga, termasuk Bapak juga di semua kru TVRI. Di RRI, maaf. Di awal saya ingin memuji dulu nih, semakin cantik begitu ya dengan penampilan baru. Ini kurang lebih sebulan katanya Bu Marni ya? Ya, penampilan saya, ya memang saya seorang mu'alaf ya. Tapi selama 42 tahun, baru tahun ini bulan puasa kemarin saya tergerak dari hati saya, dan memang saya mau, dan itu sudah komitmen saya, terutama pribadi saya, diri saya, dan yang utama lagi suami saya dan anak saya, sampai saya memakai hijab begini. Banyak yang pangling Bu ya? Alhamdulillah. Aduh, teman-teman semua Facebook mau semua WA penuh. Aduh Marni, terima kasih. Alhamdulillah kamu ya. Itulah semua doa dari teman-teman semua. Betul. Saya pun pangling loh Bu Marni kalau tadi searching di internet begitu ya Bu Marni. Loh yang masuk ini siapa begitu. Ternyata orang yang sama. Bu Marni, ini tentu di pengarus utamaan gender berbagi inspirasi kepada pendengar kita, khususnya wanita begitu. Dan Bu Marni tentu sudah terbukti puluhan tahun di bidang usaha bunga begitu ya, florist. Bu Marni ya. Tetapi mungkin di awal tak kenal maka tak sayang nih. Betul. Pendengar kita juga ingin mengenal lebih dekat sosok seorang Ibu Haja Marni Mansur Mateos ini, seperti apa kesibukannya, dan silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selama ini saya bangun toko Kembang 3M Florits ya. Ya 3M pasti kan orang tanya apa itu 3M. Apa itu 3M itu Marni nama saya, Mateos almarhum papa, Mansur husband saya, suami saya. Oh, saya baru kepikiran. Marni Mansur Mateos 3M. 3M. Oke. Jadi saya kelola toko Kembang 3M itu dari tahun 2000.
Oh, 22 tahun. 22 tahun. Kebetulan waktu itu yang resmikan toko kembang 3M adalah Bapak Gubernur waktu itu Bapak HM Amin Syam. Yang di Jalan Lanto de Pasewang nomor 23. Yeah. Dan saya sangat bangga karena satu-satunya toko kembang yang diresmikan oleh gubernur. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kami masih bertahan dan memang Pak luar biasa liku-likunya untuk membuat suatu perusahaan itu harus ada ketekunan. Kalau hanya hobi susah. Hobi habis hobi ya udah bubar. Dan ini 22 tahun 22 tahun jatuh Pak. bangunnya sudah termasuk pandemi baru-baru ini. Tapi nanti itu kita ceritakan Bu Marni di segmen selanjutnya. Selain itu, selain kesibukan di dunia florist ini apa lagi Bu Marni? Itu. Saya fokus dulu saya juga cleaning service. Tapi yang saya fokuskan di memang saya adalah florist. Walaupun saya buka usaha, tapi yang saya utamakan adalah keluarga. Karena waktu saya buka itu harus persetujuan suami, karena kalau sudah buka usaha Pak, agak repot, nanti suami bilang gimana. Tapi ya saya sama-sama berdoa, sholat, minta petunjuk yang Maha Kuasa, alhamdulillah. Tapi saya bilang sama suami saya, jangan bilang kenapa sibuk, kenapa ini, namanya kita buka usaha kita harus fokus dan betul-betul. Kalau tidak fokus agak susah Pak, apalagi persaingan. Itu yang saya sampaikan. Kalau bisnis apa saja Bu? Florist iya, di jasa cleaning service iya. Saya utama waktu saya baru buat usaha cleaning service sama florist. Tapi karena cleaning service sekian tahun saya gerakkan, cuma mungkin karena itu kan ada beberapa gedung yang saya kelola cleaning service, termasuk tahun-tahun berapa itu waktu saya baru bikin. Tapi akhirnya saya pikir, saya kata suami, kalau saya terlalu sibuk begini dan usaha kalau kita tidak terjun langsung agak susah Pak. Susah. Kalau kita hanya percayakan satu orang pegawai boleh saja, tapi kita harus memonitor. Jadi saya tidak mau bilang serahkan mereka yang kerjakan. Saya tidak mau begitu. Tapi kalau bunga, florid, saya tetap makanya kantor rumah saya baku depan dengan kantor. Jadi tiba-tiba ada rangkaian saya langsung meluncur ke kantor saya hanya depan rumah. Itu. Oh jadi kontrol langsung begitu ya? Jadi nggak lepas begitu dari ibu walaupun sudah 22 tahun seperti itu. Tapi waktu pertama saya jalankan sampai saat sekarang, saya ambil untuk perangkai atau untuk apa? Saya ambil orang yang memang betul-betul tidak pernah mengenal bunga, tidak pernah mengenal perangkai. Saya sendiri yang hajar, yang ajar untuk mereka. Saya tidak mau ambil yang dari perusahaan lain, nggak enak. Bukan nggak enak apa? Pasti saya kenapa dia pasti sakit hati kan kalau saya terima orang yang dari perusahaan lain. Saya tidak mau gitu. Sedangkan saya sudah berbuat baik, belum tentu orang doakan. Apalagi kalau kita misalkan ambil pegawai yang bersangkutan perusahaan yang sama, itu saya tidak mau begitu. Saya ambil orang yang betul-betul nol. Saya ajar, saya training. Saya bilang kalau kamu ambil ilmu saya, kamu harus ke Jakarta kursus sekian bulan. Tapi tidak apa-apa. Kita punya bukan kepintaran ya, tapi kita punya keahlian, kita ajar itu juga amal jariah. Amal jariah. Dan sekarang ini sudah ahli-ahli begitu semuanya. Ya alhamdulillah ada sudah beberapa pegawai saya, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ada yang belum sebelum saya buat toko kembang, usaha, ada yang 40 tahun dengan saya. Sampai sekarang masih ada. Wow. Iya. Baik, nah selain di dunia usaha tentunya, kalau melihat ini profilnya Bu Marni, banyak sekali Bu Marni organisasinya, dan ini posisi bukan yang posisi-posisi, ini posisi strategis semua nih, jadi bendahara umum, wakil ketua umum, dewan kehormatan, mungkin boleh diceritakan mengenai organisasi ini. Ya, kalau mengenai organisasi, terutama yang saya ceritakan mengenai IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan. Waktu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, saya masih di Kota Makassar. Sama-sama waktu itu ketua Kota Makassar adalah Ibu Ati Jaropi. Saya sebagai bendahara. Selama itu jalan-jalan terus sekian tahun kan karena kita itu di WAPI harus ke cabang dulu, baru bisa ke provinsi. Akhirnya
langsung ke Provinsi Iwapi Sulawesi Selatan, yang saya di provinsi sudah sekitar hampir 20 tahun. Jadi waktu itu masih kepemimpinannya Ibu Ida Haris Yassin Limpo. Saya dampingi beliau selama 2 periode 10 tahun, terus sebagai ketua umum, wakil ketua umum dari Ibu Ida. Setelah Ibu Ida selesai, Ibu Ainun. Saya juga masih diambil, Bu. Kak, begini saya terserah kamu mau pilih saya, oke. Hanya saya juga sebagai wakil ketua di Iwapi Sulawesi Selatan, wakil ketua umum, bidang wakil ketua 5 bidang lingkungan hidup. Mungkin dengan saya punya perusahaan. Terus di mana lagi, Mbak? Dan kalau melihat ini Iwapi sibuk juga. Oh, begitu. Sibuk banget, sibuk. Karena semua ya mau UKM, mau semua general kita harus anukan untuk meningkatkan ekonomi yang ada. Sekarang kan lagi terpuruk gara-gara pandemi. Tapi dengan adanya sudah sudah lewat dari pandemi. Ya. Alhamdulillah perekonomian sudah mulai jalan, dan yang saya ukur artinya terutama di saya sendiri pribadi. Kemarin waktu pandemi orang harus liburkan pegawai. Saya tidak sampai hati, Pak. Jadi saya bilang, ya kita tidak boleh juga kita pegawai kita pada waktu kita butuh kita oke. Setelah tidak, masa kita anukan, kasihan mereka. Jadi akhirnya saya bilang, ya semua itu ada rezeki. Apabila kalau memang saya sudah tidak bisa ya apa boleh buat. Tapi alhamdulillah selama pandemi saya berunding dengan suami saya. Kebetulan suami saya sebagai direktur keuangan, jadi saya harus mix dengan direktur keuangan. Jadi gimana dia bilang jalan aja, enggak usah biar kasihan anak-anak. Dan akhirnya terlalui nih pandeminya dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nanti kita akan juga berbagi tipsnya gimana sih bisa bertahan begitu di masa pandemi lalu melewatinya. Nah, Ibu ini selain kemudian jadi bendahara umum juga di Apindo Sulsel, wakil ketua Kadin. Saya saya jelaskan dulu mengenai Apindo. Apindo Sulawesi Selatan. Saya sudah periode kemarin musda di Hotel Claro, musda Apindo. Saya di Apindo kebetulan jalan ke sudah 20 tahun. Jadi alhamdulillah saya dipilih lagi sebagai bendahara umum. Waduh, tapi ya enggak apa-apa, itu amanah, kita jalani aja dengan aman ya. Mereka masih mau kita dampingi, alhamdulillah. Jadi sudah ketua terpilih. Waktu saya bendahara umum selama 3 periode itu dia dibawa nakoda Bapak Latunreng. Latunreng. Nah, sekarang sudah Bapak Haryadi. Baik. Nah, bukan Pak Haryadi, Pak Hardi, sorry mohon maaf. Pak Haryadi ketua umum Apindo DPP pusat. Kalau Pak Hardi sekarang ketua umum Apindo Sulawesi Selatan. Saya bendahara umum. Baik. Ibu Marni, nanti kita akan lanjutkan. Kita cerita banyak soal dunia florist ini. Tunggu, saya jelaskan lagi. Nggak enak kalau mengenai kalau di Kadin pendek-pendek aja. Saya juga wakil ketua umum selama sudah 3 periode. Wakil ketua umum di Kadin Sulawesi Selatan. Terus di Iwati, Ikatan Wanita Tionghoa. 3 periode juga masih sampai saat sekarang. Wah. Alhamdulillah lagi. Itu PSMTI, Penguyuban Marga Tionghoa, Sosial Marga Tionghoa. Saya ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan yang lalu dipimpin oleh Pak Wilianto Tanta, tapi sekarang dipimpin oleh Ibu Emi Jita, yaitu owner Hotel Ramsey. Sampai sekarang ya namanya kita berorganisasi, bagaimana ya, artinya saya memang punya prinsip, Pak. Apa tuh, Bu Marni? Prinsip saya di mana saja saya berada, dan memang itu orang tua saya mengajar. Nah, apa saja siapa saja kamu harus hargai. Mau dia tukang becak, mau dia tukang sapu, mau siapa saja, mau yang elit, kamu harus hargai. Karena itu ciptaan Allah. Jadi itu saja yang saya prinsip, yang tertanam dari saya punya orang tua ajar saya. Tetapi kalau kamu tidak salah, kamu diganggu, lain ceritanya lagi. Itu saja, Pak. Baik. Nah, pendengar, itu dia sedikit cerita. Ini baru sedikit ya. Nanti kita akan, untuk Anda nih pendengar wanita khususnya yang ingin tahu bagaimana awal mula perkenalan dari Ibu Marni dengan dunia florist, dengan usaha bunga ini, kemudian bagaimana jatuh bangunnya beliau dengan bisnisnya sebagai seorang pengusaha, nanti kita akan bahas ya.
Termasuk kenapa kok Ibu Marni ini suka sekali berorganisasi sampai 1 periode, 2 periode, 3 periode. Kita akan lanjutkan nanti Bu Marni ya. Kita jeda dulu pendengar, sesaat lagi kami akan bersama Anda, tetaplah di sesi pengarus utamaan gender di Lintas Makassar Siang. Kita masih bersama dengan Ibu Haja Marni Mansur Mateos. Aduh, HP. Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera guys. Sekarang langsung ke ini, guys. Merapat ki dulu kodong. Sini cepat ki. 2 motor hancur mi kodong ini, pengendaraan juga terkapar mi kodong. Tolong dulu bantuan tak guys, yang nonton sekarang langsung ku. Sini ki dulu bantu kodong, bantu ki. Jalan Lentera sekarang. Pak. Sini dulu Pak. Sudah dulu itu, jangan sekarang langsung di situ. Bantu dulu ini kasihan. Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Eis. Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak? Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge? Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Eis. Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak? Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge? Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di pengarus utamaan gender di Lintas Makassar Siang. Dan kita masih bersama dengan Ibu Haja Marni Mansur Mateos. Beliau seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini direktris ya atau owner dari Kembang 3M, termasuk juga tadi beliau sudah memperkenalkan beberapa organisasi dan jabatan yang beliau emban yang dianggap sebagai amanah begitu. Nah, untuk Anda pendengar kami, khususnya para wanita nih yang juga tertarik ingin menjadi seorang pengusaha, khususnya di dunia florist. Nah, kita akan cerita-cerita nih seputar perjalanan bisnis dari Kembang 3M, bagaimana kemudian awal mula Ibu Marni mengenal dunia florist. Gimana nih Bu Marni? Ya, terima kasih Pak. Pertama saya waktu sebelum buka usaha toko Kembang 3M tahun 79, sebentar, saya kawin tahun 79. Sebelum kawin saya pegang satu perusahaan kembang juga mulai dari 78 sampai tahun 2000. Saya dipercayakan untuk menjalankan usaha itu. Dan tidak lain juga, usaha bukan usaha orang tapi usaha kakak saya. Jadi akhirnya anaknya masih kecil apa semua. Setelah kan anaknya kalau tahun 79 kelahiran, terus tahun 2000 saya buka berarti kan sudah dewasa. Akhirnya saya bilang karena ponan saya sudah dewasa, kamu jalankan. Karena biasa kalau kita sama-sama
anak-anak kan sekarang persepsinya biasa lain. Kenapa saya gini? Tapi memang saya tegas, Pak. Walaupun saya jalankan usaha kakak saya, siapapun yang ini pokoknya semua tertulis, terdata. Jadi saya memang disiplin masalah apalagi keuangan, waktu maupun pegawai. Setelah tahun 2000 karena kemenakan sudah besar, saya bilang kamu jalankan usahamu. Saya Tante Marni mau istirahat. Tapi sebelum selama saya di satu perusahaan kembang itu, saya tetap kalau ada ke Jakarta, saya kadang shopping, Pak. Saya cari keahlian. Keahliannya adalah di florist, toko bunga. Saya kursus untuk seperti Eropa style, Ikebana style. Jadi antara Eropa, Jepang itu saya kursus. Tidak berani saya juga membuat satu usaha, baru saya sendiri tidak tahu. Oh, jadi di awal ini sama sekali belum tahu atau mungkin suka dengan bunga-bunga merangkai-rangkai begitu, Bu Marni? Itu saya bilang kalau hanya hobi agak repot, Pak. Jadi saya itu waktu 40 tahun yang lalu saya suka misalkan ke Jakarta, saya kursus. Tak 1 bulan di Jakarta, tapi saya tidak ngomong sama siapa-siapa pun, hanya saya yang tahu aja sama suami saya. Nah, sudah kursus, sudah itu saya. Akhirnya saya waktu kerja di tempat yang lain sebelum di toko kembang 3M, waktu saya sangat disiplin, Pak. Jam 8 saya sudah harus kantoran. Antara rumah dengan kantor tidak pernah saya terlambat. Sakit pun terkecuali sakit baru saya minta izin. Saya malu. Saya tunjukkan sama saya punya kakak sih kakak, tapi suaminya kan berarti ipar. Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Akhirnya saya dipercayakan untuk jalankan. Saya sudahlah, itu terlalu panjang kalau saya cerita. Jadi awalnya itu, dan kedua tahun 2000 saya buka sendiri. Dan memang, Pak, namanya buka usaha pertama kalau hanya hobi saya bilang tadi agak repot. Harus kemajuan dan diri kita betul-betul, dan kita minta sama Allah, ya Allah tolong saya. Kalau hanya secara manusia enggak mungkin. Kita harus minta semua. Saya jalankan, Pak. Saya pertama buka, Pak, kasihan. Satu ruangan itu, disitulah kantor, disitulah bunga, disitulah semua. Tapi saya bilang sabar. Kita namanya enggak mungkin kita langsung loncat. Ini Bapak tanya histori saya ya, mengenai saya buka usaha. Dan saya sama suami berkomitmen. Tidak mau, orang kan, Pak, namanya kita juga harus punya modal. Tapi ada satu pengusaha yang betul-betul dia bilang, kalau kamu mau maju, jangan kamu minjem ini, minjem. Kamu berurusan dengan bank. Saya berurusan dengan bank. Bank Danamon masih ada sampai sekarang. Habis Danamon, clearkan semua. Ambil ini, saya cerita ini saya kan Bapak tanya kenapa bisa. Bukan langsung jadi 3M. No. Artinya bantuan dari bank, saya bilang, oke, saya jalankan. Suami saya akhirnya ambil buka tabungan juga, dibuka rekening di bank apa namanya yang dekatnya Bank Sulsel, Penin Bank. Waktu itu almarhum Oni Tandrigapa, saya kebetulan ada acara IWAPI puluhan tahun yang lalu, kebetulan Oni Tandrigapa ikut di Pualam dulu, top-topnya Pualam. Disitulah dia bilang, IWAPI siapa yang mau ambil kredit silakan. Tapi waktu itu saya tetap oke, siap Bu, Pak Oni. Akhirnya lama-lama kelamaan, tapi modal utama yang saya ceritakan sama saya sebenarnya sedih kalau saya ceritakan. Suami saya kerja di United Tractors. Dia seperti kalau manusia, dokternya manusia, ahli mesin. Puluhan tahun dapat penghargaan, dapat apa. Dia bilang, "Ma, kalau begini caranya, kasihan kalau saya lihat. Lebih baik saya minta pensiun dini." Dan kebetulan beliau dikirim ke Jakarta. Dia tidak mau ke Jakarta. Ini unek-unek saya sampaikan. Akhirnya dia tidak mau ke Jakarta, minta pensiun dini. Ya, uang pensiun dini itulah, bukan uang pensiun, pesangon. Uang pesangon itu yang saya putar. Mari saya putar. Akhirnya saya sama suami, padahal suami nih, Pak, karena saya mau tertibkan ini administrasi perusahaan. Kan uang suami sebagai uang saya juga, tapi saya tidak bicara begitu. Saya pinjam dulu 50 juta waktu tahun itu, Pak. Tahun berapa itu? Nah, pada waktu pembayaran, Pak, ini ada pembayaran dari kantor ini. Saya bayar ya. Sorry ya.
toko kembang 3M sudah lunas ya. Ini historisnya Pak. Ya. Nah Bu Marni, ini di awal begitu, kok sampai berani yakin dengan mengambil resiko nih? Kenapa? Apakah melihat gambaran di awal, melihat potensinya besar? Kah usaha floris ini atau seperti apa Bu? Jadi begini Pak, potensi waktu itu sebenarnya itu saya bilang dari hati kita, dan kita menciptakan kita punya produk, dan utama kepada relasi. Sama relasi saya itu Pak, sampai sekarang dibilang ada beberapa relasi saya dibilang apa, terkecuali Ibu Marni tidak buka toko kembang lagi. Rahasianya apa? Rahasianya tidak ada apa-apa Pak. Mereka minta jam 5, jam 4 sudah ada karangan-karangan bunganya yang dipesan. Dan servis saya itu hari 24 jam sampai saat sekarang. Dulu orang belum pernah pakai 24 jam Pak. Ya. Pokoknya hubungin saya. Kalau handphone kan Pak baru berapa tahun ini ya ada toh. Tapi kan ada nomor telepon rumah. Jadi 24 jam bunyi. Tidak ada pegawai angkat, saya yang angkat Pak. Biar jam 2 malam saya harus handle. Saya harus bangun. Kalau hand buket, bunga kalung untuk penjemputan pejabat-pejabat, saya harus siap. Tidak bisa tidak. Dan satu komitmen saya, apabila orang pesan di saya tidak pernah bilang tidak ada, harus ada. Bagaimana caranya? Ya itu rahasia perusahaan. Begitu Pak. Baik. Nah kalau potensi sendiri di tahun 2000 itu termasuk pelopor juga ya, pionir di dunia floris kembang 3M ini. Ya alhamdulillah Pak, karena saya juga lupa sampaikan, saya juga pengurus di Ikatan Perangkai Bunga Sulawesi Selatan. Ya. Nah itu kita dapat link. Akhirnya lama-lama waktu saya jalankan perusahaan kakak saya, tidak ada organisasi satupun yang saya masuk. Karena apa Pak? Saya malu. Masa setiap ada undangan organisasi saya tinggalkan. Kan saya digaji. Nanti setelah tahun 2000 saya buka sendiri, baru beberapa organisasi saya terima untuk saya bergabung. Karena itu juga link untuk saya. Ada acara apa, Bu Marni tolong dong bunganya, terutama seperti dari Kadin, Apindo. Kadin waktu itu ketuanya adalah Bapak Insinyur Zulkarnain Arif. Saya dampingi beliau 2 periode juga. Jadi ya dengan teman-teman semua saya bisa ini dengan semua kerabat, mau organisasi manapun, mau di majelis taklim, mau di mana saja, saya ikut, mereka panggil saya ikut. Ya alhamdulillah Pak. Jadi itu manfaatnya juga Bu ya, organisasi besar. Silaturahim. Besar. Dan di awal-awal memperkenalkan, memasarkan promosi dari kembang 3M seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini bukan waktu yang singkat tentunya. 22 tahun ini. Tentu jatuh bangun, suka duka. Ini seperti apa? Apalagi di masa pandemi dulu banyak yang kemudian gulung tikar. Boleh diceritain nggak sih Bu Marni seperti apa jatuh bangunnya? Ya semua usaha Pak pasti ada demikian. Cuman artinya ya kita perusahaan juga nggak bisa bilang kalau sudah begini, oh kasihan nggak usah kita. Kita cari jalan bagaimana supaya kan setiap event pasti ada acara-acara tertentu, tapi cuma waktu pandemik perkawinan semua acara tidak boleh kumpul-kumpul. Akhirnya Bu Marni kalau misalkan tidak bisa, kan saya macam-macam produk Pak. Apa saja sih Bu Marni? Ada yang stick warak, yang papan bunga papan, ada yang hand bouquet, ada yang untuk vas-vas bunga, mau segar mau yang artificial. Jadi pada waktu orang tidak bisa kumpul, orang yang mengirim hanya bilang, Bu Marni tolong kirim yang artificial, yang bunga artificial seperti contoh yang di atas itu. Itu bisa tahan lama Bu Marni, biar tidak ketemu kan kita bisa sudah ditahu bahwa mereka ada hubungan ini antara yang mengundang dan yang diundang. Karena tidak boleh kumpul kan. Tapi jadi itu aja Pak. Akhirnya tapi memang sih ada masa anunya karena tapi ya kita bikinlah caranya bagaimana supaya artinya ada lah pesanan 1 2 3 ada supaya saya itu saya itu yang penting Pak pada waktu pandemi keuntungan kita tidak usah ambil keuntungan, yang penting pegawai kita harus gajian. Dan itu komitmen dari suami saya, bisa Bapak tanya pegawai-pegawai saya,
terkecuali tanggal 1 merah baru jangan dulu. Tapi kalau tanggal 1 tidak boleh lewat tanggal 1, kita harus anukan karena mereka juga mau hidup. Tapi memang pasti ada suka dukanya, tapi masa kita hanya mau terima senangnya. Kita harus combine dong supaya bisa hidup sama-sama semua. Nah, kalau pendengar kita yang mungkin wah gimana ini kok bisa bertahan sampai 22 tahun lamanya, apa saja sih Bu tips dan inovasi-inovasi yang harus dilakukan Bu Marni? Itu inovasi artinya kita langganan kan adalah ada istilahnya itu raja. Langganan adalah raja. Artinya kita harus tahu ini seperti Bapak maunya yang bagaimana, tipe yang begini, oh ya yang begitu Bu Marni. Itu pertama satu tip untuk supaya langganan bisa tidak lupa 3M. Dan terutama waktunya, timingnya harus tepat. Pada waktu delivery harus ada semua tanda terima, foto sebelum pengiriman kita sudah foto ini Pak, sudah jempol. Jadi pelayanannya benar-benar diutamakan begitu Bu Marni ya? Itu yang utama Pak. Dan saya memang sampaikan sama pegawai saya, apabila ada orang datang di kantor saya untuk memesan bunga, saya tidak mau orang pergi tanpa membeli. Jadi jangan hanya menyangkut harga. Biasa Bu harga berapa? Bapak mau yang harga berapa? Oh, disesuaikan dengan budget. Iya. Kalau kasihan kan sudah datang di kantor baru disangkanya ada ya, kan bervariasi semua. Jadi pantang bagi saya orang yang sudah datang di kantor saya terus tidak jadi gara-gara harga. Harus kasihan juga toh. Ya, itu tipnya yang pertama. Jadi memberi kemudahan kepada pelanggan begitu ya. Termasuk juga tadi Ibu menyebut usaha saya pantang menolak rezeki. Ya itu. Kalau misalkan orang datang di kantor terus mau pesan nanti bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa, harus bisa. Bu Marni, kita juga pantang tidak menerima telepon. Silakan terima dulu teleponnya. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung, ingin tanya-tanya nih dengan pengusaha kita yang luar biasa, Ibu Marni, silakan di 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, sayang sekali. Terputus. Bukan kami yang menolak rezeki, Bu. Boleh dicoba kembali tapi silakan di 082133339440. Nah, ini cara yang luar biasa memuliakan pelanggan ini mungkin boleh diceritakan tadi pantang menolak rezeki, relasi, kalau persoalan budget itu bisa diatur begitu. Kita terima lagi Bu Marni. Silakan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan selamat siang, Bung. Dengan Pak siapa, Pak? Di mana? Yang biasa saja ini Kahar ini di Kabupaten Jenis. Kita Pak Kahar, mohon maaf Tabe, boleh volume radionya dikecilkan dulu biar narasumber kita jelas mendengarkan suara tak. Baik, silakan kita bersama dengan Ibu Marni. Assalamualaikum, Ibu 3M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sedikit nimbrung ini, Bu. Silakan, Pak Kahar. Karyawan Ibu yang masa kerjanya bervariasi, 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Apakah sejauh itu sudah ada juga yang sukses mengikuti karir Ibu dalam tata kelola? Baik itu tata kelola perusahaan maupun tata kelola rumah tangga yang bebas dari tindak kekerasan. Terima kasih jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kahar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ingin mendapatkan ilmu juga nih, bagaimana kemudian memanage karyawan begitu ya. Silakan ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Termasuk ada yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook RRI Makassar. Boleh tinggalkan komentar Anda pendengar, nanti kami akan bacakan. Dan ini tadi pendengar kita tanggapi dulu Bu Marni. Seperti Bu Marni katanya pelanggan itu adalah raja begitu. Di waktunya kemudian pelayanannya harus dimaksimalkan. Nah, ini pendengar kita bertanya, kalau Ibu sendiri memanage karyawan, tadi di awal sudah disampaikan bahwa karyawan saya ini dari tidak tahu menjadi tahu, kasih ikut pelatihan, workshop segala macam. Nah, silakan Bu Marni, bagaimana memanage karyawannya? Ya begini,
Saya punya karyawan, ada beberapa juga yang udah lama dengan saya, dan yang ada juga yang mau membuka usaha itu please. Saya kalau ada karyawan yang membuka usaha seperti usaha yang sama, malah saya bangga. Berarti ada kader-kader juga yang dari saya untuk supaya mereka menganukan perusahaan. Nah itu. Terus apa tadi lagi pertanyaan tadi Pak Kahar? Pak Kahar ini menanyakan tadi juga untuk yang bertahan begitu 10 tahun, 20 tahun. Ini tipsnya seperti apa sehingga dia bertahan lama begitu? Boleh. Jadi saya jawab dengan Pak Kahar punya pertanyaan. Apa tips-tipsnya? Sebenarnya ini panjang Pak kalau saya mau jelaskan. Sebenarnya kalau kita sebagai owner, kita juga karena ada kata-kata Pak yang mengatakan karyawan itu adalah aset dari perusahaan. Jadi kita juga harus mix perusahaan saya sebagai owner dengan karyawan yang saya pekerjakan, dan hak mereka oke. Saya harus ini, kita cocok oke, tidak cocok lain ceritanya. Dan saya memang disiplin Pak kalau untuk karyawan. Artinya kalau karyawan yang malas saya masih maafkan, tapi kalau karyawan yang tidak jujur saya tidak suka. Saya langsung keluarkan. Nah, untuk apa kita pelihara orang yang tidak jujur? Tapi alhamdulillah selama ini karyawanku tidak ada yang tipe demikian. Karena memang itu ajaran dari almarhum papa saya. Yang malas bisa diajar, tapi kalau tidak jujur jangan kau pakai nak. Jangan, karena papa saya juga sebagai, nggak usah saya ceritakan, dia di Manado tapi sudah almarhum. Beliau adalah untuk pengusaha kopra. Kalau Manado kan kopra Pak ya. Kalau saya di sini bunga kodong. Oh, kalau Bu Marni kelahiran Manado? Asli Manado saya. Papa mama asli Manado. Dan akhirnya buka usahanya suksesnya di Makassar begitu? Di Makassar. Jadi artinya banyak pengalaman dan tips-tips saya, tips-tips dari almarhum papa saya. Karena selama saya kecil sampai tamat SMA sampai kuliah di Unsrat, betul-betul saya lihat, caranya begini. Begini nak. Yang utama lagi saya sampaikan tipsnya. Ini tips dari orang tua saya Pak ya. Dan itu saya jalankan. Apabila apa yang kamu makan nak, misalkan ada pegawai, maka kasih makan juga mereka. Jangan dibedain. Apa yang kamu makan, kasih makan juga pegawaimu. Itu. Dan yang kedua, yang pertama itu yang tadi. Kalau malas bisa diajar kasih rajin. Tapi kalau tidak jujur, keluarkan. Jangan terima. Dan terbukti ini selama puluhan tahun bertahan sama Bu Marni. Alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Wah, mendengar ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Untuk pendengar kita yang bertanya, 3M ini sudah ada di cabangkah, kemudian melayani seluruh Indonesia atau seperti apa Bu Marni? Saya kalau untuk buka cabang, saya full di Makassar saja. Untuk ke seluruh Indonesia bisa saya handle karena kami ada perkumpulan. Apabila mau ke Jakarta, ke Surabaya, kemana saja seluruh Indonesia saya bisa handle, maupun ke kabupaten maupun kemanapun saya bisa handle karena kami ada mitra juga. Jadi contoh seperti dari Jakarta, dia mau kirim ada pesanan dari Jakarta, misalkan dari bapak ini untuk bapak ini yang ada di Makassar, masa dari bunga Jakarta yang mau dikirim ke sini, pasti sisa calling. Ibu Marni, tolong ya ini. Jadi kami ada linknya ke situ. Jadi Ibu Marni hasil karyanya sudah di mana-mana begitu ya untuk berbagai event. Ya alhamdulillah Pak. Apa yang paling dikenang Bu Marni? Pesanan dari pada saat event atau orang-orang penting yang diingat begitu? Ya artinya saya tuh Pak selama ini mau event apapun, biasa kalau ada event untuk misalkan ulang tahun organisasi atau ulang tahun kantor, Bu Marni ini, saya ini ada ini terus gimana? Bu Marni handle ya boleh. Nah ini contohnya saya kasih. Mau yang gini, mau yang tipe, semua segala macam tipe ada bunga. Oke, saya mau yang ini Bu Marni. Saya pesan ya 20 siap. Saya pesan ya 30 siap. Pokoknya di saja, di WA saja nama-namanya. Oke. Nah, sudah selesai diterima orderan, buat kita kirim foto. Bagaimana? Apa mau dikomplain? Nah, mantap. Kalau sudah jempol ya udah enggak masalah lagi. Dan repeat order terus begitu pelanggan-pelanggannya. Pelanggan gitu, Pak. Karena dikerjakan dari hati juga begitu dirangkai. Karena begini, Pak. Kan sekarang banyak toko bunga, tapi itu kan mereka semua orang mau berusaha. Nah, ini gimana Bu Marni? Untuk pendengar kita juga yang ingin tanya, kan ini dunia usaha khususnya usaha bunga sekarang persaingannya luar biasa. Itu gimana, Bu? Dulu terus terang, Pak. Dulu kami toko bunga hanya 4-5 di Makassar. Sekarang
sekarang ada 100 kali. Wow. Iya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga orang mau berusaha. Masa kita mau bilang jangan? Gimana nih Bu Ya Marni? kita pertahankan saja, kita punya relasi. Oke. Itu saja Pak, saya punya tips. Artinya ya mungkin tata cara administrasi ada beda-beda Pak ya. Apalagi kalau orang bersifat online. Oh sekarang online banyak juga? Online juga mereka. Iya. Tapi kalau saya palingan dari Jakarta, dari mana, dari di luar Sulawesi. Bu Marni tolong ini, kita sudah kayak mitra atau members ya. Sudah ini bikin ini siap. Pembayaran gampang, sisa ditransfer. Lihat dulu hasilnya baru ditransfer. Saya begitu Pak, prinsip saya. Oke, dan rata-rata pelanggan puas begitu. Baik. Dan Pak, kalau misalkan ada pelanggan tidak puas, itu kebanggaan saya. Hah? Bagaimana Bu? Kalau ada pelanggan tidak puas, itu kebanggaan Bu Marni? Kebanggaan saya. Berarti ada kekurangan saya yang saya tidak miliki, orang itu miliki. Saya harus terima. Dan itu saya punya moto. Komplain langganan adalah kebanggaan dari toko Kembang 3M. Wah, komplain langganan adalah kebanggaan dari 3M. Berarti dia miliki itu, saya tidak miliki. Mungkin orang kan kalau menilai persepsinya beda-beda. Sama dengan kue Pak. Kita makan kue, misalkan donat. Bapak lagi flu, saya lagi enak, pasti rasanya kan lain. Nah, sama juga bunga. Mungkin dia lagi gimana, saya tidak suka yang begini. Oke, mau yang begini ya, sudah siap Bu Marni, udah kirim. Jadi salah satu tipsnya juga bertahan sampai sekarang terus berinovasi dan terbuka terhadap segala bentuk masukan. Semua gitu ya. masukan kita terima semua. Bu Marni, ternyata ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita masih ada segmen akhir Bu Marni. Pendengar kita ingin mengetahui gimana sih tips dari seorang pengusaha hebat yang kemudian banyak organisasi, keluarga juga diutamakan. Tips bagi waktunya gimana? Kita bahas sebentar Bu Marni ya. Siap. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin tahu tips Bu Marni seperti apa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di sesi pengarus utamaan gender bersama Ibu Haja Marni Mansur Mateos. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan kita masih bersama tentunya Ibu Haja Marni Mansur Mateos. Untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Ini tentu banyak pendengar kita, bukan hanya pendengar kita, saya juga termasuk rekan saya Emi, banyak mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan pelajaran dari apa yang tentunya disampaikan, cerita-cerita inspiratif dari Ibu Marni. Bu Marni, pendengar kita ingin tahu dong tipsnya. Katanya seorang pengusaha wanita sukses ini bisa bagi waktu antara keluarga iya, organisasi iya, ternyata usahanya tidak dilepas begitu saja, masih tetap kontrol langsung dari ownernya. Itu gimana Bu Marni? Jadi begini Pak, ini saya jelaskan dari Bapak bahwa saya sebenarnya bukan perusahaan besar, tapi ya artinya bisa mempekerjakan orang, ya. Tips saya sebagai direktris, saya sebagai istri dari Pak Mansur, mama dari anak-anak, Dimas Haneda Mansur, anak saya satu aja Pak, Dimas Haneda Mansur, dia di kuliah di Unhas. Saya bilang sama semua teman-teman, terutama kaum wanita ya, kita mau sukses, artinya dari diri kita sendiri dulu. Yang utama adalah biasa wanita-wanita karena sudah terlalu sibuk, lupa untuk kewajiban utama adalah keluarga. Dan saya sudah janjian dengan suami saya bahwa ini saya pribadi ya, saya tidak bicara untuk wanita-wanita lain. Mohon maaf ibu-ibu, ini saya ditanya mengenai saya bagaimana bisa memanage waktu. Dan saya Pak, sesibuk apapun suami adalah dan anak-anak adalah utama saya buatkan. Misalkan saya ada acara hari ini, Pak, malam-malam atau kemarin, Pak saya ada acara ini di RRI misalkan. Sudah malam-malam, yuk kita jalan yuk. Sama anak-anak jalan kemana-kemana. Artinya untuk
atau tidak dalam rumah aja kita bicara apa, order apa, makanan apa kita. Artinya full perhatian juga Pak. Karena terus terang yang saya katakan suami yang komplain sudah bukan lagi suami, biasa sudah anak Pak. Komplainnya gimana Bu? Dia bilang apa? Mama, itu yang saya sudah over kesibukan, akhirnya saya sadar Pak. Artinya beberapa organisasi tidak mungkin kalau kita bilang mulus terus dalam pengurusan rumah tangga ya. Apalagi saya mengelola perusahaan. Anak saya yang komplain Pak. Dia bilang, Mama, iya Oma, masih ada suamimu di anakmu. Aduh nah. Saya jadi tidak enak sekali. Oh ya nak, oke. Itu bagus juga ada untuk saya. Tapi sebenarnya saya juga sudah anukan untuk, nggak mungkin saya berkreasi ke sini ke organisasi ini tanpa seizin suami Pak ya. Saya nggak berani Pak. Saya taat sama suami. Saya taat. Saya perkawinan sudah 43 tahun. Iya. Saya asal. Udah bayangkan Pak, suku yang berbeda, keyakinan yang berbeda, kita bisa persatukan Pak. Itu yang kita. Artinya saya tidak mau. Saya Manado. Suami saya orang Bugis Bone loh Pak. Bayangkan orang Bugis kawin dengan orang Bone. Orang Manado. Allah, dibilangnya jangan ke orang Manado. Oh sorry, Manado yang bagaimana dulu. Artinya itu semua dari kita, didikan dari orang tua. Jadi sesibuk apapun selalu ada quality time, waktu yang berkualitas untuk keluarga. Suami, dan anak-anak. Dan pegawai juga. Oh pegawai juga. Pegawai. Sudah dianggap sebagai keluarga. Pegawai biasa saya bilang. Bagaimana? Jam berapa misalkan Pak saya keluar. Sudah beres, belum ada pesanan? Ada Bu, tapi untuk besok sekian-sekian. Oke. Jam sekian semua mandi. Jam sekian tunggu, kita berangkat. Pakai mobil, 3 mobil kita pakai. Ikut. Saya bawa kemana kah? Ke Trans makan-makan atau apa? Ini sebenarnya tidak perlu diomongin. Tapi Bapak tanya sih. Artinya tips itu terhadap pegawai. Kalau orang yang bertanya bagaimana caranya sampai, semuanya dari kita juga Pak. Terus mungkin ada pendengar kita mau dong jadi karyawannya Bu. Oh mau saja, tapi saya seleksi dulu. Tidak yang bercanda. utama tadi pendengar itu jujur. Kejujuran. Bu Warni, ternyata waktu kita terbatas. Ini pendengar kita juga para perempuan ingin mendapatkan motivasi yang baru mau memulai usaha itu harus seperti apa? Silakan Bu Warni. Kalau baru memulai itu saya bilang yang utama kalau yang ada keluarga dengan keluarga dulu. Jangan kita buka usaha sekecil apapun. Suami nak mensupport, susah Pak. Akhirnya kita kerjakan, nggak enak kan. Sedangkan kita sudah aman-aman dengan keluarga, belum tentu kita bisa sukses. Karena pikiran terbagi. Tapi mungkin saya sarankan kepada ibu-ibu, kalau bapak-bapak jangan nih, karena saya kaum wanita. Sisa bapak-bapak lah yang menilai bagaimana maunya. Saya sarankan kepada kaum wanita, kaum perempuan. Artinya kalau misalkan mau berbisnis, jangan lupa utama keluarga dan anak, karena itu semua doa dari mereka, dan kita harus bagaimanalah terhadap teman-teman, terhadap semua, dan usahakan itu tergantung dari kita mau yang besar, mau yang sedang, mau kecil, yang penting usaha. Dan memang kita kan dianukan oleh semua kaum perempuan. Sorry Pak, saya tidak mau perempuan hanya begini. Jangan tersinggung bapak-bapak. Nah itu juga kebanggaan kita sebagai wanita. Pendengar kita yang mungkin mendengarkan, Ibu itu maksudnya apa? Bisa dinonton, dilihat begitu. Jangan tangan di bawah begitu. Artinya itu yang utama tetap harus izin suami ya. Dan bagus juga kan kalau kita perempuan sebagai istri. Aduh Pak, mari saya traktir ke sana. Sekarang saya ya. Saya begitu sama. Sekarang iya Pak, kebetulan ini dapat rezeki dengan hasil kita. Nah, kalau misalkan perusahaan beda lagi kan. Oh begitu Mak. Oh ya. Jadi itulah tipsnya. Pokoknya kita harus sabar dan tekun, minta sama Allah. Jangan hanya minta sama Allah tidak berusaha. Susah. Sabar, tekun, berdoa. Kejujuran yang utama. Kejujuran yang utama. Alhamdulillah. Bu Marni, ini sebenarnya kita masih mau panjang lebar tapi waktunya terbatas Bu Marni. Mudah-mudahan di lain kesempatan, tapi ini dari obrolan singkat ini banyak sekali saya yakin inspirasi yang bisa didapatkan pendengar khususnya wanita di luar sana. Sehat selalu Bu Marni. Ya, terima kasih. Salam buat Dimas, salam buat Pak Mansur. Terima kasih Pak. Keluarga yang luar biasa. Terima kasih. Dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu
usahanya semakin maju. Amin, amin, amin Pak. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Allah atas rahmat-Mu. Kita sehat semua, amin. panjang umur dan kita sukses semua. Bukan hanya Ibu Marni, semua pendengar, semua ibu-ibu, bapak-bapak, kita sukses semuanya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Jadi banyak saudara lagi nih dari pendengar-pendengar yang mendengarkan. Semua. Makasih Ibu Terima Marni kasih atas waktunya di RRI Makassar. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita, kisah cerita-cerita inspiratif dari Ibu Haja Marni Mansur Mateos. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti sepanjang obrolan kita, dan untuk selanjutnya pukul 12 kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti sejumlah informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. 2020. Barito imbang, Borneo FC pimpin grup B Piala Presiden. Hari kedua, 11 wakil